postkolonialisme sebagai sebuah cara orang-orang Barat yang merasa diri mereka superior dalam memandang negara-negara Timur. Namun pandangan kolonialisme dalam kacamata orang Barat merupakan tindakan yang baik. Karena apa? Karena tersebut disampaikan oleh Jules Ferry yang memaknai kolonialisme sebagai mission civilizatories atau misi peradaban. Pernah tidak kita berpikir mengenai kenapa kita sangat menyukai orang-orang bule? Pernah tidak kita berpikir apakah di tengah era globalisasi yang sangat bebas ini, masih tidak bebas mendapatkan hak-haknya? Oleh karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredrik Mangosinaga dengan NIM 17401046 akan menjawab semua pertanyaan tadi dalam penjelasan mengenai postkolonial. Postkolonial sendiri memiliki banyak pandangan dari ilmuwan politik, seperti Edward Said yang menyatakan bahwa postcolonialism is mainly based on what he considers the false image of the Orient or the East that has fabricated by Western explorers, poets, novelists, philosophers, political theorists, economists, and imperial administrators since Napoleon occupation of Egypt in 1798. Arthur Said mendefinisikan postkolonialisme sebagai sebuah cara orang-orang Barat yang merasa diri mereka superior dalam memandang negara-negara Timur yang terkesan eksotis, primitif, dan tidak rasional, dan membutuhkan bimbingan dari negara-negara Barat. Sehingga muncullah kata Oriental yang berasal dari penggambaran orang-orang Barat terhadap budaya-budaya dari orang Timur, yang bertujuan untuk menentukan dan mengendalikan wilayah-wilayah di daerah Timur. Yang kedua dari Gayatri Chakravorty Spivak. Spivak does not provide a simple definition of postcolonial, but he suggests that postcolonialism involves an ongoing critique of how knowledge, power, and representation are linked to colonial domination. For Spivak, postcoloniality integrates how marginalized voices, particularly of women in the global south, are silenced and misrepresented. Gayatri Chakravorty Spivak mencoba untuk mengkritik bagaimana sebuah kolonialisme masih terjadi dalam bentuk produk yang lebih kejam dari sebelumnya. Postkolonial menciptakan sebuah produk yang mempengaruhi pengetahuan dan berepresentasi dalam sebuah struktur kekuasaan. Kritik dari Gayatri Chakravorty Spivak lebih merujuk kepada kolonialisme terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang hak suara terpinggirkan, seperti perempuan dan kelompok-kelompok subaltern, yang merupakan kelompok yang sangat terpinggirkan. Melalui pemikiran beliau, kolonialisme meninggalkan warisan yang berbentuk ketimpangan pengetahuan dan representasi dalam sistem pemerintahan. Lalu yang ketiga ada dari Anya Lumba. The prefix post in postcolonialism signifies both after colonialism and the persistence of colonialism, cultural, political, and economic legacies in contemporary global relationship. Postcolonial traditions is perhaps partial to the Anglosphere and certainly English-speaking world. In fact, the label postcolonial does not travel so smoothly outside of this world. Yet, this is not to deny the importance of intellectual work cognate to the postcolonial critique emanating from, for example, the Francophone world. It was, after all, the French minister Jules Ferry who coined the term mission civilized or civilization, the duty of the superior races to civilize the inferior races. And it was a French demographer and anthropologist, Alfred Sauvy, who in 1952 coined the term Tiers Monde, Third World, to identify the non-aligned countries of the Cold War. 1 year prior, French anthropologist Georges Ballander, 1951, had published La Situation Coloniale, a brochure théorique, which sketched out a research program remarkably similar to post-colonial critique insofar as it put forward the theoretical premise that colonizing and colonized societies were irreducibly interconnected. Anya Lumba menjelaskan mengenai postkolonial melewati beberapa pandangan dari ilmuwan lainnya. Kata post dalam postkolonial dapat memiliki dua makna yang berbeda. Yang pertama itu adalah masa setelah berakhirnya masa kolonialisme, dan kedua adalah pengaruh dari kolonialisme masih ada sampai sekarang, terutama dalam bentuk budaya, ekonomi, dan sosial. Namun pandangan kolonialisme dalam kacamata orang Barat merupakan tindakan yang baik. Karena apa? Karena tersebut disampaikan oleh Jules Ferry yang memaknai kolonialisme sebagai mission civilizatories atau misi peradaban, yang menjelaskan mengenai negara-negara baju yang dalam sini adalah negara-negara Eropa memiliki peran penting dalam menunjukkan negara-negara lain
yang merupakan negara-negara yang di luar Eropa yang mereka pikir membutuhkan bantuan mereka untuk memajukan negara mereka. Berdasarkan pandangan dari ilmuwan tersebut, postkolonial dapat diartikan sebagai suatu warisan budaya yang ditinggalkan oleh kaum kolonial yang merupakan orang-orang barat yang memberikan dampak yang begitu berpengaruh terhadap bagaimana pandangan orang barat terhadap orang timur atau orang Asia, dan juga bagaimana penindasan terhadap hak kaum minoritas. Penjajahan yang telah terjadi setelah masa kolonial sangat berbeda. Penjajahan pada masa sekarang lebih mendominasi pada dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan struktur politik. Pada kenyataannya, penjajahan pada masa sekarang lebih kejam dari masa sebelumnya. Karena menurut saya penjajahan pada masa sekarang bersifat tidak terlihat dan tidak mudah dirasakan oleh khalayak umum jika tidak menggunakan kesadaran dan pikiran yang kritis. Contoh saja seperti yang pernah dibahas di kelas oleh Bu Am, masyarakat Asia seringkali menggunakan kata-kata Oriental, padahal kata-kata Oriental merupakan sebuah bentuk rasis dan ketidakberdayaan Asia melawan negara-negara Barat. Selain itu, seringkali gestur menunduk kepada turis asing atau bule menjadi bentuk dari masih adanya penjajahan dalam masyarakat. Seharusnya masyarakat lebih sadar dan kritis akan apa yang terjadi pada masa lalu. Kebebasan yang kita raih saat ini bukan hanya bersifat sistem kemerdekaan suatu negara, tapi juga kebebasan dari setiap individu, baik dari golongan mayoritas maupun minoritas, dan kebebasan hak yang dimiliki oleh setiap individu. Sekian dari saya, jika saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.